Terima kasih untuk Pak Gembala atas waktunya. Sahabat Shalom semuanya. Sahabat Shalom semuanya. Gitu dong. Sahabat harus semangat ya. Harus penuh sukacita. Hari ini saya mau kasih khotbah tentang pemurnian dan pemulihan di akhir zaman. Apa itu akhir zaman? Mungkin banyak sekali kita sering dengar akhir zaman, tapi kok nggak sampai akhir zamannya. Kapan toh akhir zaman sebetulnya? Itu membuat banyak orang menjadi tidak memperhatikan dengan kata akhir zaman ya. Akhir zaman adalah masa terakhir sebelum dunia masuk ke masa kesusahan besar dan penghakiman Elohim dilaksanakan. Lalu berdiri kerajaan 1000 tahun di bumi. Itu adalah akhir zaman. Yang dimaksud akhir zaman adalah seperti itu. Jadi kalau kita sering mendengar akhir zaman, kapan toh akhir zaman, diomongkan terus nggak nyampe-nyampe. Nyatanya nggak kiamat, nyatanya semuanya baik-baik saja. Tapi kita sebagai orang yang takut kepada Elohim harus mengerti dengan benar apa itu akhir zaman. Kita harus melihat pengertian sebuah kata-kata dari firman ya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja berlalu, tapi pahami, tetap waspada dan berjaga-jaga. Amin. Amin. Apakah kita sedang hidup di masa akhir zaman? Mari kita lihat perhitungannya ya, supaya tadi yang ragu-ragu kok nggak nyampe-nyampe, ini ada perhitungannya. Kapan akhir zaman itu? Waktu memang begitu cepat berlalu ya, dan bumi sudah semakin tua. Dan jangan lupa, juga menurut Alkitab, 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ini tertulis di 2 Petrus ayat 3-8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Dahulu selama 6 hari Elohim mencipta, dan pada hari ke-7 Elohim beristirahat. Maka mari kita berhitung menurut para ahli ya, bukan hitungan yang ngawur, tapi menurut para ahli. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh jarak waktunya 2000 tahun. Ini ada di Google juga ya, silakan dicek. Dari Adam sampai Nabi Nuh jarak waktunya 2000 tahun, artinya sama dengan 2 hari. Dari Nabi Nuh sampai kelahiran Yesua jarak waktunya 2000 tahun, artinya sama dengan 2 hari. Dari kelahiran Yesua sampai sekarang sudah 2000 tahun lebih sedikit ya, artinya juga sama dengan 2 hari, lebih sedikit. Kenapa kok masih lebih sedikit ya? Lebih sedikit kok belum selesai, kok belum deal waktunya ya? Pasti ada sesuatu kan ya? Kalau masa penciptaan selama 6 hari, maka hanya sisa 1 hari saat Elohim beristirahat. 1 hari berarti tinggal tersisa 1000 tahun. 1000 tahun itu nanti dipakai untuk masa pemerintahan Yesua sebagai raja segala raja di bumi yang disebut zaman baru. Sampai di sini paham? Ini penting. Kalau sudah paham begini, kita tidak akan membiarkan waktu kita berjalan dengan kesia-siaan. Oh, ternyata memang sudah saatnya. Mengapa kok belum didilkan sama Tuhan yang 1000 tahun ini? Kenapa kok kita belum masuk itu di zaman baru itu ya? Mungkin ada yang berpikir, ini kan sudah sampai di hari terakhir 1000 tahun, mengapa belum kiamat? Itu banyak sekali yang seperti saya ngomong, seperti mencibir Alkitab, seperti
meragukan apa yang tertulis di Alkitab, seperti meragukan apa yang Tuhan firmankan. Ya, ini yang ngomong banyak sekali, bahkan di YouTube banyak. Nyatanya belum ada apa-apa. Kenapa hal ini terjadi? Karena kesabaran Elohim yang ingin banyak orang terselamatkan. Sebabnya ada 3. Ya, pertama karena kesabaran Elohim, kesabaran Bapa kita di surga yang ingin banyak orang terselamatkan. Sebab apa? Bapa tidak suka dengan kematian, bahkan kematian orang fasik dia tidak menginginkannya. Bapa pengen saat jenis semua manusia itu selamat, masuk ke surga semuanya. Karena neraka tidak diciptakan untuk manusia. Itu Bapa kita, ya. Di Yehezkiel 18 ayat 23. Apakah aku sungguh-sungguh menginginkan kematian orang fasik? Firman Tuhan Yahweh, bukankah ia harus berbalik dari kelakuannya dan ia akan hidup? Lihat, Bapa mengharapkan pertobatan dari orang fasik untuk dia selamatkan. Pertama. Kedua, kenapa kok belum terjadi? Karena pemulihan segala sesuatu harus digenapi dulu. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Yesus harus tinggal di surga sampai tiba saat pemulihan segala sesuatu. Seperti yang telah dikatakan Elohim melalui para nabinya yang kudus pada zaman dahulu. Ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus belum datang? Pemulihan belum terjadi semuanya. Sudah ada yang dipulihkan, tapi belum semuanya. Masih OTW, masih proses. Dan nanti kita akan bahas apa sih pemulihan yang ditunggu Tuhan itu apa. Yang ketiga, karena jeritan doa orang-orang benar yang memohon waktu perpanjangan untuk mengabarkan kebenaran. Untuk memenangkan jiwa-jiwa di masa kasih karunia ini. Kita saja yang di sini sering bilang begitu, enggak? Bapak, berikanlah waktu. Berikanlah waktumu untuk kami bisa mewartakan hukum-Mu dan kebenaran. Ya toh? Untuk apa? Karena di luar sana masih banyak sekali orang yang merindukan kebenaran tapi belum mendapat kesempatan untuk mengerti itu. Jadi saat orang sudah hidup di dalam kebenaran, pasti dia ingin keluarganya, saudaranya, teman-temannya, dan banyak orang, bahkan kalau dia memiliki jiwa yang besar, dia ingin seluruh dunia ikut selamat juga. Amin. Doa untuk keselamatan jiwa-jiwa terbeban di pundaknya, meskipun tidak ada yang memintanya. Amin. Semoga itu terjadi atas setiap kita. Terbeban untuk mendoakan keselamatan jiwa-jiwa di seluruh dunia. Amin. Perbesar wadah kita ya, caranya begitu. Berpikir yang besar. Nanti Tuhan yang membesarkan wadah kita. Jangan hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi perluas terus. Itu namanya memperbesar wadah. Kalau kita sudah menyiapkan wadahnya, saat nanti Tuhan kasih berkat, kasih karunia, kasih bekal yang banyak buat kita, kita sanggup menerima itu. Tidak jatuh di dalam kesombongan. Ya. Amsal 11 ayat 30. 2 orang benar adalah pohon kehidupan, dan ia yang memenangkan jiwa-jiwa adalah bijaksana. Itu kita semuanya, amin. Ini adalah 3 alasan mengapa masih belum terjadi pengangkatan. Tapi setelah pemulihan terjadi, siap atau tidak siap, manusia harus menghadapi masa kesusahan itu, yaitu hari Tuhan. Ya, jadi sekarang belum datang ya, tapi kalau nanti pemulihannya sudah digenapi, waktunya Tuhan datang, hari Tuhan datang, itu semua manusia siap tidak siap harus siap. Makanya besok kalau hal itu terjadi, manusia yang hidup tinggal sedikit. Karena semuanya dibinasakan sama Tuhan. Banyak sekali yang dibinasakan ya. Markus 13. Maaf. Masa kesusahan besar atau hari Tuhan itu
Kapan itu terjadi? Terjadinya adalah sesudah pengangkatan orang-orang yang percaya kepada Yesua atau yang disebut rapture. Ya, jadi kalau kita semuanya tidak mau ikut di dalam hari Tuhan, berarti kita semua harus ikut rapture, ikut pengangkatan. Gampang nggak ikut pengangkatan? Tidak. Pengangkatan itu pakai standar surga. Bukan hanya percaya Yesua lalu ikut pengangkatan. Sangat tidak benar pernyataan itu. Jalan ke surga itu sempit. Pintunya sesak. Jadi kalau ada yang berpikir percaya saja masuk surga, berhentilah berpikir itu. Berhentilah bermimpi itu dan bangunlah. Cita-cita kita semua yang di sini adalah apa? Ikut pengangkatan. Amin. Markus 13 ayat 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sekarang kita lihat bencana di mana-mana ya. Gempa di mana-mana. Setiap saat ada gempa di seluruh dunia. Ada gempa, ada banjir, ada gunung meletus. Kalau lihat sosial media itu sangat sedih. Saya sangat sedih melihat bencana di mana-mana. Belum di dalam bencana-bencana itu masih banyak terjadi kejahatan. Jadi sangat mengerikan dunia ini ya. Jadi sekarang kalau kita sudah sering melihat perang, gempa, kelaparan, bencana di mana-mana, semua ini adalah barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini sudah mulai seperti latihan. Apa yang dimaksud permulaan penderitaan menjelang zaman baru? Yang dimaksud penderitaan menjelang zaman baru adalah masa kesusahan besar selama 7 tahun. Itu disebut beberapa kali di Alkitab, tapi banyak orang tidak memperhatikan ini ya. Masa kesusahan besar selama 7 tahun itu sangat dahsyat, sangat mengerikan. Disebut-sebut di dalam firman, tapi banyak yang tidak memperhatikan. Yang disebut dengan hari Tuhan yang dahsyat. Saatnya penghukuman bagi orang-orang jahat. Saat itu harta jabatan tidak bisa menyelamatkan orang jahat. Sekarang masih banyak loh orang jahat diselamatkan dengan hartanya ya. Dengan jabatannya. Itu di depan semua orang sekarang tidak pakai malu-malu. Kejahatan bisa terselamatkan oleh uang, oleh jabatan. Tapi nanti di saat masa kesusahan besar, harta, emas, perak, jabatan tidak akan bisa menyelamatkan orang jahat lagi. Zefanya 1 ayat 18. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Ya, disebut hari kegemasan, Tuhan geregetan. Kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Sangat mengerikan ya. Saudaraku yang terkasih, umat pilihan Elohim, jemaat gereja kebenaran sejati. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita? Ada 2 hal besar yang akan dilakukan Tuhan dalam memenuhi masa pemulihan segala sesuatu di akhir zaman itu, yaitu pertama, pemurnian. Pemurnian berbicara tentang penyucian hidup kita dari dosa, yaitu pelanggaran hukum Elohim atau Torah. Hukum Elohim atau hukum, orang-orang menyebutnya hukum Allah, itu apa? Ya Torah, ya Taurat. Seringkali orang bilang kita harus melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Perintahnya apa? Ya Taurat itu. Kita harus melakukan hukum-hukum Allah.
Ya itu toh semua sabda Tuhan yang tersisa dalam Injil. Lah kalau semuanya itu ya kita bingung mengingatnya, ya toh. Hukum Tuhan itu sudah dibikin, diplotkan, caranya diringkas di dalam yang namanya hukum Taurat. Torah yang ditolak banyak orang, yang dibenci banyak orang. Itulah perintah Tuhan. Itulah Taurat Tuhan. Itulah Torah Tuhan. Taurat Elohim. Perintah Elohim. Taurat artinya perintah. Perintah artinya hukum. Hukum artinya undang-undang. Itu kalau dikasih sama dengan terus nanti kita akan paham. Oh, jebule ini. Ya, gitu ya. Doktrin yang salah selama ini yang membuat kita hidup di dalam dosa karena pelanggaran hukum Elohim tadi mulai dibuang dari hidup kita dan kita akan dimurnikan seperti emas. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Elohim, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Elohim. Jelas ya, dosa adalah pelanggaran hukum Taurat. Pelanggaran hukum Taurat. Saya ulangi lagi, pelanggaran hukum Taurat. Jadi nanti yang tidak suka supaya terngiang-ngiang kata-kata saya, dosa adalah pelanggaran hukum Taurat, pelanggaran perintah-perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Daniel 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, ini akhir zaman, saudaraku. Jadi yang dulu pada saat Daniel, firman ini masih termeterai dan tersembunyi. Sekarang di akhir zaman ini dibukakan. Amin. Salah satunya adalah kita. Kita dibukakan oleh kebenaran ini. Sudah tidak termeterai bagi kita. Seperti kita Wahyu itu juga dulu termeterai, sekarang dibukakan. Gamblang sekarang kalau baca Wahyu, senyum-senyum berarti paham semuanya. Saya berharap kita semua bisa memahami mengapa kita dituntut untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kenapa? Karena kita sedang dimurnikan. Jadi masih ada yang, aku sudah begini kok kurang, Tuhan minta ini lagi. Tuhan minta ini lagi, Tuhan minta ini lagi. Kapan selesainya? Tuhan kok nuntut aku terus? Pasti mungkin banyak yang bersungut-sungut seperti itu ya. Disuruh ini sudah dilakukan kurang, Tuhan nambahin. Seakan-akan seperti tugas-tugas dari Tuhan itu terbeban semua di kepala kita, menekan kita. Padahal tujuannya Tuhan adalah memurnikan kita. Kita itu sedang dimurnikan, jadi dari hari ke hari akan menjadi lebih sempurna. Naik kelas, jangan kelas TK terus. Makanya jangan susu terus, harus makanan yang lebih keras. Dari TK sekolah saja, dari TK, dari KB, TK, SD, SMP, SMA, kuliah saja masih ada dibagi-bagi tuh. Ada D3, ada S1, ada S2, S3, ST, sembarang ya. Semuanya ada fasenya, ada strata, ada tingkatannya. Begitu juga kalau kita mau menjadi lebih sempurna di hadapan Tuhan, pakai strata enggak? Memang ada orang yang langsung celing bisa menjadi hidup kudus. Enggak bisa. Semua orang kudus punya masa lalu yang tidak baik. Punya masa lalu yang tidak baik. Dan setiap pendosa punya masa depan untuk mengalami pertobatan. Artinya, sebuah pertobatan itu dibukakan bagi setiap orang yang mau dimurnikan. Amin. Ada yang merasa seperti itu tidak di sini. Ada yang bersungut-sungut tidak saat dimurnikan. Jujur,
Jujur. Oh, di sini tidak ada luar biasa, di luar banyak ya. Terus mestilah jemaat gereja kebenaran sejati. Oh iya. Puji Tuhan ya. Terus bertumbuh. Jadi dewasa rohani, jangan jadi bayi rohani. Kalau bayi rohani minumnya susu. Firmannya adalah diberkati, disayang Tuhan. Itu bayi makanannya susu. Kalau sudah dewasa rohani, firmannya ampuni. Baca firman. Lakukan firman. Itu dewasa rohani, makanannya keras. Masa jadi bayi terus ya nanti nggak paham-paham ya. Ternyata di sini semuanya tidak ada yang bersungut-sungut, puji Tuhan ya. Yang kedua adalah pemulihan. Pemulihan berbicara tentang dikembalikannya keadaan kita kepada rancangan Elohim yang semula. Apakah Elohim merancangkan anak-anaknya hidup dalam kemiskinan, sakit penyakit, kutuk? Tentu tidak, bukan. Bapak itu rancangannya indah. Bapak itu ingin semuanya hidup di dalam berkat anak-anaknya. Amin. Itu rancangan Bapak atas kita. Sudah tergenapi belum? Sebagian. Ya. Sudah digenapi belum? Sebagian. Kalau sebagian berarti apa? Ya masih ada sebagian lain yang harus diperbaiki. Begitu loh, gamblangnya seperti itu. Tidak ada yang langsung seperti membalikkan tangan, tidak ada. Mesti prosesnya begini. Sampai 180 derajat. Jangan muter lagi ya. Jadi 360 ya, nanti kembali mabuk. Saudaraku, saya ingin memberi ilustrasi ini ya. Kalau saya membeli sebuah mobil yang kotor dan rusak, ya, apa yang akan saya lakukan? Mesti pertama saya akan cuci bersih dulu mobilnya ya. Tidak langsung diperbaiki, mesti dicuci dulu toh. Dicuci supaya kelihatan yang baret mana, mesinnya yang tidak beres mana, di dalamnya ada yang bocor atau tidak, itu harus dicuci dulu, dibukai semua, bongkar. Yang kedua, mobil itu harus saya perbaiki agar bisa jalan dengan normal. Bisa memahami ilustrasi saya ini enggak? Ini yang namanya pemurnian dan pemulihan. Intinya supaya bisa jalan lagi mobilnya. Meskipun mobilnya bekas, kotor, kita kan seperti itu ya, kita itu kotor. Tapi sama Tuhan dicuci, dimurnikan, dicuci dulu, dibukai, satu-satu nih yang enggak beres apanya. Oh ini hatinya, oh ini telinganya, oh ini bibirnya yang suka ngerumpi, yang enggak beres. Oh ini tangannya suka mencuri, oh ini matanya suka lihat porno. Oh ini hatinya suka merekarkakan yang jahat buat sesamanya. Itu nanti dibuka-buka dulu sama Tuhan. Setelah dicuci nanti baru kelihatan. Nah setelah kelihatan nanti baru diperbaiki satu-satu. Memang bisa langsung diperbaiki semuanya. Nggak tahan. Tidak ada yang tahan proses seperti itu. Tuhan itu ngerti kapasitas kita. Saat kita diproses itu kita pakai nangis-nangis kok semuanya. Saya dulu nangis-nangis. Diproses sampai saya ada saat ini saya masih diproses. Saya juga masih sering nangis-nangis, cuman kan tidak di sini nangis-nangisnya, kan malu saya, ya tuh. Saya masih nangis-nangis diproses. Intinya adalah mobil bekas yang kotor dan rusak tadi menjadi bersih dan sehat sehingga bisa jalan dan bisa dipergunakan. Tidak harus selalu mobil baru. Ini bukan iklan mobil second ya. Tapi kita mirip-mirip dengan itulah. Kita bukan mobil baru yang mulus luar dalam, tidak. Kita tidak seperti itu. Saya juga sedang tidak mengiklan merek apapun. Tapi kita mengertilah, kita adalah seperti mobil bekas yang rusak dan kotor. Maka harus dicuci, dimurnikan, dan diperbaiki. Bisa paham ilustrasi ini ya?
Mengapa kita harus dimurnikan dan dipulihkan di akhir zaman ini? Sebab kita akan diangkat ke surga atau rapture itu tadi, dan bertemu dengan Elohim Bapa kita di surga. Tentu Bapa tidak ingin melihat anak-anaknya tampil kotor oleh dosa dan terlihat compang-camping, bukan? Seperti saya bilang tadi, ikut rapture, ikut pengangkatan itu standarnya standar surga. Karena kita harus ketemu sama Bapa. Jadi jangan enak-enakan, pasti masuk surga. Ngimpi, bangun dulu semuanya, ngimpi itu. Satu Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita diangkat ikut pesta anak domba, pakai baju putih yang berkilauan. Amin. Bagaimana caranya punya baju putih yang berkilauan? Kalau disakiti tidak membalas, mengampuni, dihina diam saja. Kok angel banget. Memang tuh katanya Pak Pendeta, dengar, kalau disakiti balas, tapi balasnya mengampuni. Luar biasa Bapak Pendeta kita. Iya toh? Kalau punya sesuatu yang lebih, ada saudaranya yang tidak punya, ulurkan tangan. Jangan begini. Memberi bisa dalam banyak hal. Bisa uang, bisa beras, bisa pakaian, bahkan mungkin pakaian bekas sekalipun kita tidak memakainya. Tapi orang yang membutuhkannya, pakaian bekas itu menjadi baru kembali. Amin. Mungkin nasi bungkus. Saya kok terharu ngomong ini ya. Tuhan pengen kita memberi ini. Banyak saudara-saudara kita di sekitar kita, nggak usah cari jauh-jauh. Tidak harus ke panti loh. Tetangga-tetangga kita. Mungkin kita ke pasar lihat sesuatu. Beri. Ini pesan Tuhan baru saja. Beri. Jangan berfokus hanya panti. Panti. Jangan berfokus hanya orang miskin. Kadang kita tidak tahu loh, tetangga sebelah kita mungkin punya mobil, tapi mereka nggak bisa bayar sekolah, ada tidak? Banyak, ya, banyak. Jadi kalau kita sampai telinga kita mendengar sesuatu, berarti itu Tuhan sedang mengirimkan pesannya kepada kita untuk memberi. Jadi kalau kita memberi, jangan bingung mau diberi kemana. Jangan. Khusus untuk jemaat kebenaran sejati, saya buka info seluas-luasnya. Yang Anda kenal betul siapa yang harus dibantu, silahkan kontak tetangga-tetangga. Tidak harus menunggu yang miskin di jalan. Atau Anda bertemu dengan orang miskin di jalan. Mungkin Anda tidak punya uang secara pribadi, tapi ingin memberi saat itu, berilah dulu. Nanti lapor, akan diganti dengan uang sosial. Semoga Bapak memampukan gereja kita, amin. Pesan datang baru saja ya. Seperti ilustrasi di atas tadi, setelah dicuci mobilnya atau dimurnikan, kita akan bisa melihat kerusakan-kerusakan yang ada dan sebab-sebabnya. Begitupun dengan hidup kita. Diampuni Tuhan, dipulihkan dari luka-luka masa lalu. Dibukakan mata rohani kita agar melihat sumber-sumber kerusakan dalam diri dan hidup kita. Itu yang namanya apa? Luka batin. Luka masa lalu. Luka batin itu seringkali kita tidak memperhatikannya, tapi coba ingat-ingat kembali. Siapa yang menyakiti kita, dan itu terpendam lama, itu
Jadi disemprot dengan air, dibuka supaya bisa diobati. Amin. Karena kalau kita sendiri belum pulih, kita sulit untuk memulihkan orang lain. Tapi di dalam proses kita mengalami pemulihan, kalau kita mau melayani itu lebih cepat prosesnya. Paham tidak yang saya maksud? Saat kita diproses untuk pulih, tapi kita mau melayani orang lain, proses itu seperti ada percepatan. Tapi kalau kita sendiri belum mengalami proses itu sama sekali, kita sulit untuk memulihkan orang lain. Itu bedanya. Beda ya, yang saya sampaikan tadi, dua perbedaan, saya harap semuanya paham. Saya tidak akan membahas luka batin di sini, karena saya ingin membahasnya tentang pemulihan. Ya, nanti luka batin dibahas lain waktu saja, mungkin bukan oleh saya, tapi oleh yang lain. Di sini saya ingin membahas sebab kerusakan yang timbul secara umum atau kepada banyak orang. Kalau luka batin nanti masuknya ke ruang pemulihan, ya, ke kamar apa namanya, di kamar pemulihan. Silakan konseling secara pribadi karena tidak bisa disuarakan. Maka saya ingin menyampaikan kerusakan yang berdampak kepada orang secara umum atau kepada banyak orang. Sebab itu adalah dari doktrin-doktrin yang salah yang membuat kita melanggar hukum Tuhan dan kita jatuh di dalam kutuk. Kalau kita hidup benar dalam hukum Tuhan, kita akan hidup di dalam berkat. Jadi sumbernya adalah doktrin yang salah membuat kita hidup di dalam kutuk karena pelanggaran dosa, pelanggaran hukum Allah. Kalau kita tidak mengikuti doktrin yang salah, kita hidup di dalam hukum Tuhan, maka kita akan hidup di dalam berkat. Jadi sumbernya adalah apa? Sumber kesalahannya. Doktrin yang salah. Kapan hari itu saya lihat di TikTok ada pemberhentian di traffic light itu toh. Lampu ke kiri jalan terus. Satu orang yang berhenti naik sepeda motor kan kanannya mesti berhenti. Yang kiri itu ada satu motor, dia berhenti sesuai tulisannya. Ke kiri ikuti lampu itu. Yang lain kan terus saja ke kiri. Terus tulisannya, captionnya begini. Sendiri tidak selalu salah. Yang banyak itu yang salah, yang melanggar. Tapi banyak sekali yang melanggar dan yang tidak melanggar hanya satu. Itu sama dengan saat kita mendengarkan doktrin yang salah. Doktrin yang salah, yang sudah kita dengar selama ribuan tahun, diikuti hampir seluruh manusia, akan menjadi sebuah kebenaran dalam tanda petik. Sebuah kebenarannya seperti tadi orang yang belok tadi loh, yang itu banyak rakupui, enggak apa-apa, belok aja aman, kan enggak nabrak. Yang salah tadi jadi benar karena jumlahnya banyak. Sedangkan yang satu orang berhenti tadi mah di klakson-klakson. Ayo jalan saja. Dia tetap saja berhenti dengan tenang. Karena dia merasa saya berhenti karena saya benar mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Pede, dia begini. Itu saya lihat waktu scrolling lihat itu saya terkesan. Dan saya sampaikan di sini ya. Mari kita lihat doktrin sumber dari semua kesalahan itu. Perjanjian baru atau kedatangan Yesua tidak menghapuskan hukum Taurat. Sedang yang dipahami orang banyak sekarang ini adalah sebaliknya. Ini sangat menyesatkan. Jelas Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya. Menggenapi itu tidak menghilangkan ya, tapi menambah dari yang kurang atau yang tidak utuh. Misalnya, saya punya uang 900. Kalau ingin menjadi genap 1000, saya harus apa? Nambah 100. Bukan malah menghilangkan yang 900 sebelumnya. Ya toh? Tapi sekarang banyak sekali orang bilang, Tuhan Yesus sudah datang, semuanya sudah dipulihkan, digenapi, hukum Taurat dibatalkan. Kalau kita mau menjawab itu,
Nanti ribut ya. Kalau dijawab iya, hukum Taurat dibatalkan berarti orang boleh mencuri, boleh membunuh. Lalu digenapi oleh Tuhan Yesus menjadi baik-baik saja. Siapa yang mau rumahnya dicuri? Siapa yang mau keluarganya dibunuh? Nggak ada yang mau tuh. Itu hukum Taurat di dalamnya. Tuhan Yesus tidak menggenapi itu. Ini yang harus kita pahami. Yang di sini kita, saya ini berbicara kepada orang banyak di luar sana. Jadi menggenapi itu adalah menyempurnakan, menambah, bukan menghilangi yang sebelumnya ya. Kalau misalnya ini tadi 900, jadi 1900-nya dihilang ya malah jadi minus toh. Minus 900. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Firman-Nya jelas, menggenapinya. Kedatangan Yesua yang ditulis dalam Perjanjian Baru tidak menghapuskan hukum Taurat. Hukum Taurat itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu undang-undang. Undang-undang itu semua peraturannya itu, perintah-perintahnya itu disebut undang-undang. Jangan mencuri, jangan menyembah berhala, jangan berbuat cabul, jangan membalas dendam, jangan memfitnah saudaramu. Itu semuanya adalah undang-undang. Dan ketetapan. Ketetapan itu seperti sunat menjadi sebuah ketetapan. Hari raya menjadi sebuah ketetapan untuk selama-lamanya ya, seperti itu ya. Nanti kan mungkin ada yang bingung, apa itu undang-undang, apa itu ketetapan, apa itu perjanjian. Ini saya terangkan di sini. Undang-undang adalah perintah-perintah. Ketetapan adalah, ada tulisannya, menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Lalu yang ketiga adalah perjanjian. Undang-undang dan perintah tadi sudah ya. Sekarang perjanjian. Perjanjian dibagi lagi atas 2, yaitu perjanjian kekal, tidak bisa diubah, dan perjanjian tidak kekal atau bisa diubah. Nah, yang diubah Yesua adalah perjanjian tidak kekal ini. Ini loh yang menjadi kuncinya. Ini yang menjadi sumber kesalahan dan dibelokkan kepada penyesatan. Kalau perjanjian yang kekal adalah perjanjian yang tertulis, biasanya di belakangnya ada tulisannya begini, berlaku untuk selamanya, atau perjanjian yang kekal, atau ketetapannya kekal, atau selama-lamanya. Ngerti ya, jenenge ketetapan kekal atau selamanya, berarti ya tidak bisa diganti tuh ya. Ngerti artinya abadi, kekal, selamanya enggak? Itu perjanjian kekal. Perjanjian tidak kekal adalah perjanjian yang dibuat Musa dan Bapa Yahweh. Ini tidak kekal dan bisa diubah. Ini tertulis di Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Perjanjian dengan Torah, tentang hukum Torah antara Musa, Bapa, dan di hadapan bangsa Israel. Itu perjanjiannya. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, hal itu tidak menghapuskan hukum Taurat, hukum Elohim, hukum Tuhan secara keseluruhan, ya. Semua perjanjian itu tidak menghapuskan hukum Tuhan secara keseluruhan. Yesus berkata, hukum Taurat itu lebih teguh daripada langit dan bumi. Jelas saudaraku? Lebih teguh. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Di terjemahan FAIH juga ada. Tetapi itu tidak berarti bahwa hukum Taurat atau bagiannya yang terkecil sekalipun sudah tidak berlaku lagi.
Hukum itu lebih teguh daripada langit dan bumi. Ya, kalau terjemahan FAIH itu karena bahasa sehari-hari, jadi lebih mudah untuk dipahami. Saya juga akan sampaikan hal penting sehubungan dengan doktrin yang salah yang menyebabkan orang jatuh dalam dosa dengan tidak merayakan hari-hari raya yang diperintahkan Bapa di Alkitab. Hampir semua orang Kristen merayakan hari raya dan hari ibadah yang tidak tertulis di Alkitab. Hal ini juga bagian doktrin yang salah yang harus dipulihkan di akhir zaman ini. Kalau mau ikut pengangkatan, maka ibadah yang dilakukan harus back to Bible. Kembali ke ajaran Injil. Itu kalau mau ikut pengangkatan. Mau atau tidak mau itu terserah pilihan masing-masing ya. Tapi saya harus menyampaikan yang tertulis di dalam firman. Mau melakukan itu, ikut atau tidak menjadi pilihan setiap Anda masing-masing yang mendengarkan pesan ini. Anda selamat berdasarkan pilihan Anda. Surga dan neraka Anda berdasarkan pilihan Anda saat ini. Amin. Saya sampaikan hari ibadah dan hari raya yang tertulis di Injil. Dan ada ayatnya lengkap. Hari ibadah, hari Sabat adalah, hari ibadahnya adalah hari Sabat atau Sabtu. Ini ayatnya banyak, tidak usah saya sampaikan ya, terlalu panjang. Lalu hari-hari raya, hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Pentakosta, hari raya peniupan serunai, hari raya pendamaian, hari raya pondok daun. Coba tanya tetangganya, ngerti tidak hari raya ini? Yang orang Kristen coba ditanya. Mesti banyak yang geleng kepala. Kenapa? Karena banyak orang Kristen merayakan hari ibadah dan hari raya yang tidak tertulis di Alkitab. Mereka beribadah di hari Minggu. Hari-hari rayanya adalah hari Paskah sama, hari Pentakosta, iya. Tapi artinya lain. Hari raya Natal, hari raya Jumat Agung, hari raya kenaikan Yesus ke surga. Lihatlah jadi hal-hal yang sampaikan di atas. Semuanya berbeda bukan? Sangat berbeda ya. Untuk mengadakan pemulihan di akhir zaman ini, kita harus mengerti yang tertulis dulu. Kalau sudah ngerti yang tertulis, kita jadi tahu di mana penyimpangannya. Ya toh? Kalau kita tidak tahu yang tertulis, bagaimana ngerti itu sebuah penyimpangan atau tidak? Bagaimana mau memulihkan, mau tidak tahu salahnya di mana? Setuju tidak dengan perkataan saya? Jadi kalau ingin pemulihan, kita harus tahu yang benar dulu. Tahu yang benar, dipulihkan. Jadi, kayak mobil tadi, tahu sebab kerusakannya di mana. Dibenahi, dipulihkan. Bisa jalan kembali. Yang pertama, hari ibadah Minggu ya. Saya tegaskan hal ini, ibadah di hari Minggu bukan ajaran Alkitab. Ini dari tradisi yang memang diciptakan. Silahkan googling sendiri. Kapan mulai ibadah hari Minggu? Apa alasannya? Tapi ini sama sekali bukan ajaran dari Alkitab. Anda mau terima atau tidak, terserah. Tapi memang tidak tertulis di Alkitab. Kalau ada pertemuan kudus para rasul di hari Minggu, tulisannya itu adalah terjemahan yang salah, karena tertulisannya di teks aslinya adalah hari Sabat, tapi diterjemahkan menjadi hari Minggu. Sejak zaman Musa, zaman Tuhan Yesua, dan nanti sampai di zaman bumi yang baru, manusia akan tetap beribadah kepada Elohim di hari Sabat atau Sabtu. Ini ada ayatnya. Ya, bahkan sampai di bumi yang baru loh. Bumi yang baru itu kapan? Sesudah zaman baru. Bumi yang baru itu surganya orang benar. Itu ibadahnya tetap di hari apa? Sabat. Ini tertulis di Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap
bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat, hitungannya pakai sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Jelas ya? Ada yang kurang jelas tidak? Di sini jelas, semuanya ikut ibadah sabat, puji Tuhan ya. Sekarang tentang hari-hari raya. Hari raya Paskah. Hari raya Paskah di Alkitab adalah hari peringatan keluarnya bangsa Israel dari kebudakan di tanah Mesir. Tidak ada tertulis hari raya Paskah sebagai hari kebangkitan Yesua. Tidak ada tertulis itu. Di hari raya Paskah itu Yesua sedang makan perjamuan Paskah. Tuhan Yesus sedang memperingati Paskah yang tertulis di Alkitab dan belum mati, apalagi bangkit dari kematian, ya. Saat Paskah yang tertulis di Alkitab itu Tuhan Yesus itu belum mati, Tuhan Yesus ikut merayakan Paskah. Belum mati, apalagi bangkit dari kematian, mengarang bebas. Ini tertulis di Keluaran 12 ayat 26 sampai 27 ya. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ini adalah peringatan hari Paskah yang sesungguhnya. Ini yang diperingati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memperingati Paskah itu dengan makan roti tidak beragi. Tapi diganti dengan doktrin yang salah menjadi hari kebangkitan Tuhan Yesus ke surga. Doktrin yang salah. Hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta di Alkitab adalah peringatan turunnya hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Murid-murid Yesus sedang merayakan hari raya Pentakosta yang tertulis di Alkitab itu ya, sebagai peringatan turunnya hukum Taurat. Dan saat perayaan itu terjadi, saat perayaan itu dilakukan, di sana berkumpul banyak orang di Yerusalem. Karena sesuai hukum Taurat, semua laki-laki harus datang ke Yerusalem untuk melakukan hari raya Pentakosta. Dan saat orang banyak itu berkumpul, Roh Kudus turun atas para rasul. Jadi hari Pentakosta yang diperingati di Alkitab adalah peringatan turunnya hukum Taurat, bukan turunnya Roh Kudus. Saya bacakan di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk ya. Ini ada suatu bunyi yang turun dari langit saat apa orang percaya berkumpul di hari Pentakosta. Ini yang harus dipahami, ini yang seringkali disesatkannya di sini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jelas ya? Ini harus dipulihkan. 3 hari raya Natal. Ini sebentar lagi di raya Natal diperingati di seluruh dunia ya. Yesus juga tidak pernah mengajarkan hari raya Natal dengan menghiasi pohon cemara. Yesus mengajarkan hari raya pondok daun dengan menghiasi pondok-pondok dengan daun. Tidak ada hari raya Natal di dalam Alkitab ya. Kalau mau dilihat satu-satu silahkan sampai setahun juga tidak akan ketemu. Ini tertulis di Yohanes ya. Tuhan Yesus nyuruhnya dia melakukan hari raya pondok daun. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya pondok daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya,
Saudara-saudara, Yesus ini anaknya Maria yang lain. Jadi Tuhan Yesus itu punya saudara, seibu dengan Maria ya. Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Ini saudaranya Tuhan Yesus nyuruh, sana lo ikut ke pondok hari raya, ikut pondok daun, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Karena dari dulu Tuhan Yesus itu juga difitnah ingin membatalkan hukum Taurat, itu sudah dari dulu. Kemudian yang keempat, hari raya Jumat Agung. Yesus juga tidak pernah mengajarkan hari raya Jumat Agung sebagai bagian dari hari raya Paskah. Tidak pernah ya. Yesus mengajarkan hari raya roti tidak beragi sebagai bagian dari hari raya Paskah. Tidak ada hari raya yang bernama Jumat Agung di Alkitab. Ini tertulis di Lukas 23 ayat 7 sampai 8. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ya, Tuhan Yesus nyontoni loh ini. Malam-malam perjamuan Paskah, menyembelih domba dan makan roti tidak beragi. Sekarang diganti apa? Hari Jumat Agung. Ini harus dipulihkan di akhir zaman ini. Yang kelima, hari raya kenaikan Yesus ke surga. Saya juga mau tegaskan, Yesus tidak pernah memerintahkan membuat hari raya untuk memperingati kenaikannya ke surga. Yesus memerintahkan melakukan segala perintah-perintah hukum Taurat untuk menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Itu berarti Yesus mengajarkan untuk merayakan 7 hari-hari raya yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Seperti yang diajarkan oleh gereja kebenaran sejati. Karena kita mengajarkan yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Ini tertulis di Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Yesus tidak pernah mengajarkan agama yang beribadah di hari Minggu, yang merayakan hari raya bernama Natal dan Jumat Agung. Banyak orang Kristen melakukan bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Yesus yang lain. Ini sebuah kebenaran yang harus disampaikan di akhir zaman ini agar bisa dipulihkan. Ini tertulis di 2 Korintus 11 ayat 4. Ada Yesus yang lain ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kalau ada seorang pengajar yang mengatakan Yesus membatalkan hukum Taurat, berarti pengajar itu buta rohani. Jadi jangan diikuti supaya tidak jatuh bersama-sama ya. Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Masih kuat mendengarkan khotbah ini? Saya ingin khotbah saya hari ini didengarkan oleh orang banyak di luar sana. Jadi tahan sebentar ya. Mungkin saudara semua sudah paham tentang ini. Saudaraku, saya berikan contoh 15 contoh ajaran Tuhan Yesus di dalam kitab Injil yang bersumber dari perintah-perintah Elohim, yaitu hukum Taurat. Larangan menghapus hukum Taurat. Janganlah salah paham mengenai kedatanganku. Aku datang bukan untuk menghapus hukum Musa dan mengajarkannya pada para dan pengajaran para nabi, melainkan untuk menggenapkannya. Matius 15 ayat 17. Ini adalah
Torah perintah ke-15, tidak menghapus atau mengurangi perintah-perintah Torah. Segala yang aku perintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya. Ulangan 12 ayat 32. Yang sekarang adalah dikurangi dan ditambahkan. Itu yang harus dipulihkan. Ayo ngantuk. Itu yang harus dipulihkan. Tidak boleh menambahi dan ditambah yang tidak ada ditambahi, yang sudah ada dikurangi atau dihilangkan. Itu yang terjadi. Yang kedua, contoh lagi, mengajarkan hukum Taurat. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini tertulis di dalam Torah perintah ke-12. Mempelajari Torah dan mengajarkannya. Acuannya adalah Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau terus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Contoh yang ketiga, pengakuan iman. Elohim itu Esa. Dan Yesua menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah, hai Israel, Yahweh lah Elohim kita, Yahweh itu Esa. Markus 12 ayat 29. Ini tertulis di dalam Torah perintah ke-6. Shema, mengetahui bahwa Elohim itu Esa, kesatuan yang sempurna. Rujukan ayatnya Ulangan 6 ayat 4. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Sekarang menjadi syahadat para rasul yang panjang ya. Ini yang harus dipulihkan. Contoh yang keempat, hukum kasih yang pertama. Dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Ini tertulis di dalam Torah perintah ke-7. Mengasihi Tuhan Elohim. Rujukan ayat Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Contoh yang kelima. Hukum kasih yang kedua. Tertulis di Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam Torah tertulis dalam perintah ke-26, mengasihi sesama manusia. Rujukan ayat, janganlah engkau membalas dendam dan janganlah menyimpan dendam pada keturunan bangsamu, tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, akulah Yahweh. Imamat 19 ayat 18. Contoh yang ke-6, doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di dalam Torah tertulis dalam perintah ke-22, berdoa kepada Elohim. Kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu, maka dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Keluaran 23 ayat 25. Contoh yang ke-7, perjamuan kudus. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam Torah, tertulis di perintah ke-120, memakan roti tidak beragi atau matzah pada malam tanggal 14 Nisan, yaitu malam pertama Paskah. Keluaran 12 ayat 18. Contoh yang ke-8, sunat. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Tertulis dalam Torah perintah ke-17, menyunat anak lelaki. Seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah kamu sunat.
yaitu setiap laki-laki dari keturunanmu yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari orang asing yang bukan keturunanmu. Kejadian 17 ayat 12. Sekarang banyak orang yang tidak sunat karena katanya sunat sudah dibatalkan. Ini yang harus dipulihkan. Contoh yang ke-9, penyerahan anak sulung kepada Elohim. Lukas 2 ayat 22 sampai 23. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Elohim. Tertulis di Torah perintah ke-459, mengorbankan anak sulung manusia atau hewan yang tahir dan mempersembahkannya. Keluaran 13 ayat 2. Sekarang diganti dengan apa? Sekarang diganti dengan apa? Penyerahan anak sulung. Baptis bayi. Penyerahan anak kecil itu. Sekarang diganti itu. Dan baptis bayi. Contoh yang ke-10, ibadah hari Sabat. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Di Torah tertulis dalam perintah ke-109, menguduskan Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Contoh yang ke-11, hari raya Pondok Daun. Yohanes 7 ayat 2 sampai 3. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Di Torah tertulis perintah ke-142, berdiam di dalam pondok-pondok daun 7 hari lamanya, 7 hari selama hari raya Pondok Daun atau Sukot. Imamat 23 ayat 42. Sekarang diganti hari Natal. Sekarang diganti dengan menghiasi pohon cemara. Contoh ke-12, hari raya roti tidak beragi. Lukas 22 ayat 7 sampai 8. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari raya di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyeru Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ini tertulis di perintah Torah ke-124. Makan roti tidak beragi selama 7 hari. Makanan yang mengandung sesuatu yang beragi atau kamet tidak boleh terlihat pada masa Paskah. Keluaran 13 ayat 7. Contoh ke-13, memakai jubah. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Matius 19 ayat 20 ya. Di Torah tertulis perintah ke-18, meletakkan jubah atau sitsit di sudut pakaian. Bilangan 15 ayat 38. Contoh ke-14, persembahan biaya bait suci. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Matius 17 ayat 27. Ini tertulis di dalam Torah perintah ke-404. Memberi setengah sikal setiap tahun kepada tempat kudus untuk jasa pelayanan persembahan dari publik. Keluaran 30 ayat 13. Puji Tuhan, gereja kita sudah melakukan hal ini ya, persembahan setengah sikal. Contoh ke-15. Ini tidak usah ya orang kusta. Sekarang saya ada yang orang kusta, terlalu panjang. Sebetulnya lebih dari 15, sangat banyak, tapi saya sampaikan di sini 14 contoh. Dan itu sangat sedikit yang sudah melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang belum melakukan, tapi yang dilakukan yang lain adalah sedang melakukan ajaran dari Yesus
Yesus yang lain. Begitu banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan hukum Elohim atau dengan hukum Taurat. Artinya pelanggaran hukum Elohim atau dosa sangat banyak terjadi, dan inilah yang harus dipulihkan. Menjadi tugas kita bersama untuk mewartakan hukum Taurat bagi seluruh penduduk bumi, ya, seluruh penduduk bumi, agar mereka kenal kebenaran dan tidak binasa. Sekarang kalau mau menginjil di seluruh bumi, gampang tidak? Gampang tidak? Gampang. Sosial media itu mencakup seluruh dunia. Kalau dulu harus naik kuda atau kelamaan, sekarang tinggal pencet pakai sosial media kita mewartakan hukum Taurat kepada seluruh bumi. Karena kita sudah berada di ujung kaki akhir zaman, mari kita berjaga-jaga menyiapkan diri dengan melakukan ajaran Tuhan Yesus yang asli, yang bersumber dari hukum Taurat, agar kita layak ikut dalam pengangkatan dan terselamatkan dari masa kesusahan besar. Saya mau kasih ayatnya yang masa kesusahan besar, ya, 3, 4 ini. Yoel 2 ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapa dapat menahannya? Siapakah yang dapat menahannya? Tidak ada yang dapat menahannya. Yoel 2 ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan ini ayat penghiburan yang terakhir, yang ikut pengangkatannya. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Amin. Terima kasih, maaf khotbahnya terlalu panjang. Saya kembalikan waktunya ke Pak Gembala.